Selamat pagi bagi kita semuanya. Senang sekali kita terus setia menjadi pendoa-pendoa ya. Pagi hari ini saya ingin membagikan renungan kita. Judulnya adalah mengatasi penghalang dalam diri kita ini untuk memberitakan Injil. Ya, banyak orang, saudaraku, ragu-ragu atau eh, mindsetnya salah atau terhalang untuk memberitakan Injil. Ya, kita sudah buat semboyan kita, misi kita 111 GKKD 5 kali. Itu artinya tidak terkecuali siapapun kita selama kita menjadi umat Tuhan di gereja kita ini menjadi satu misinya ya, bahwa dia harus memberitakan Injil ya. Karena setiap orang harus bisa menghasilkan jiwa paling tidak satu orang untuk tahun ini. Nah, tapi mungkin banyak orang masih takut, masih galau atau merasa waduh tidak mampu sehingga dia tidak memberitakan Injil ya. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul 8 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Nah, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu, Kisah Para Rasul ini mencatat bagaimana jemaat mula-mula itu setelah mereka menerima Injil, mereka mulai mengalami penganiayaan. Mereka mengalami satu kesukaran, kesulitan, ya, sampai mereka dikejar-kejar lalu berdoa ya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menguatkan hati mereka, dan yang terutama adalah mereka menyebar katanya ke seluruh Yudea dan Samaria, tetapi mereka menyebar bukan jadi takut, tetapi tetap berani untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya, saudaraku, ya di daerah Yudea dan Samaria, ya Injil sangat tersebar begitu rupa dan banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Nah, Kisah Para Rasul 8 ini mencatat bagaimana umat Tuhan secara bersama-sama tanpa terkecuali, mereka semua, katanya firman Tuhan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi seperti inilah suasana yang sebenarnya yang ingin terjadi, yang kita harapkan terjadi untuk bisa 111 GKKD 5 kali. Semua umat Tuhan ya menyampaikan, memberitakan, bersaksi tentang Injil Kristus. Ya, sampai akhirnya banyak orang datang kepada Tuhan. Dan yang menarik yang menjadi renungan saya waktu saya baca ini, kami kemarin saat teduh bersama, yang menjadi renungan saya adalah umat Tuhan itu, jemaat Tuhan yang mula-mula itu berhasil mengatasi semua penghalang dalam diri mereka sehingga mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Nah, kira-kira apa-apa saja masalah yang mereka hadapi dan mereka bisa atasi dalam dirinya sehingga mereka bisa memberitakan Injil. Nah, semoga ini juga menjadi jawaban bagi setiap kita supaya setiap kita umat Tuhan betul-betul berani untuk memberitakan Injil. Kita bisa mengatasi semua penghalang dalam diri kita untuk memberitakan Injil ya. Nah, ada 5 saya catat kira-kira apa yang mereka bisa atasi penghalang dalam diri mereka itu. Nah, yang pertama adalah mereka berhasil mengatasi penghalang pertama adalah dari ketakutan merubahnya menjadi keberanian. Nah, saudaraku,
Ya, tentu banyak sekali umat Tuhan di zaman sekarang ini takut memberitakan Injil karena bisa merasa nanti ditolak, tapi bisa juga merasa tidak cukup berpengetahuan, tidak cukup pengalaman, sehingga dia tidak berani, saudaraku ya, menjadi takut. Namun tentu kita dipanggil untuk berani, ya, karena Tuhan menyertai kita. Mari kita lihat, saudaraku, kebenaran firman Tuhan. Kalau di 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kita ini ya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan memberikan kita Roh Kudus supaya kita kuat, mengasihi, dan tertib. Kita menjadi pemberani, ya. Dan itu sesuai dengan doa mereka. Kalau kita baca Kisah Para Rasul sebelumnya ayat 4 pasal 4 ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi mereka berdoa sedemikian rupa karena ketakutan, kekhawatiran mereka, dan saya percaya itu yang mereka bisa atasi sedemikian sehingga mereka mengubah ketakutannya menjadi satu keberanian, sehingga mereka bisa memberitakan Injil. Ya. Nah, yang kedua adalah mereka berhasil ya tidak berdasar pada kemampuan diri sendiri, tetapi kepada kemampuan dari Roh Allah, ya, Roh Kudus. Ya. Memberitakan Injil bukan tentang kemampuan kita sendiri. Nah, banyak orang ya merasakan, berkata, waduh, aku belum bisa, aku belum pintar, aku belum banyak hal, ya, mengenai kemampuan diri sendiri. Nah, tetapi jemaat mula-mula ini berhasil, menurut saya masih baru saja mendengar Injil, menerima Injil. Tidak lama mereka mengalami penganiayaan lalu tersebar, tetapi mereka ya berhasil mengatasi bahwa pemberitaan Injil ini bukan soal kemampuan kita, tetapi tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui hidup kita. Bukan tentang siapa kita, tetapi siapa Kristus, siapa Yesus yang ada di dalam diri kita. Ya, itu yang selalu sering kita dengar kesaksian dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia itu. Ya, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5 menegaskan bahwa ya baik perkataanku, katanya, maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya, para rasul itu atau siapapun, saudaraku, dasarnya, kekuatannya bukan mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Roh Kudus. Ya. Ini yang kedua, saudaraku. Nah, yang ketiga, jemaat mula-mula berhasil ya mengalahkan ya perhatian mereka pada diri sendiri dan fokus pada misi Tuhan. Ya. Setelah mereka ya menyaksikan Yesus terangkat ke sorga dan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, mereka menyadari misi Tuhan ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan, dan mereka melanjutkannya. Mereka fokus pada misi Tuhan, bukan fokus pada diri mereka sendiri. Ya. Kadang, saudaraku, banyak juga orang merasa tidak layak, ya, atau banyak terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri, ya, sehingga
Yang dia lihat terus, yang dia fokus adalah dirinya sendiri. Nah, Tuhan memanggil kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memanggil kita menomorsatukan kerajaannya, ya, supaya kita seperti Matius 6 itu, ya, supaya kita mengutamakan kerajaan Allah. Nah, 2 Korintus 5 ayat 20 katakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mereka menyadari betul bahwa mereka adalah utusan-utusan Kristus. Mereka adalah suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga mereka, saudaraku, berhasil keluar dari fokus pada diri sendiri kepada fokus pada misi Tuhan. Mari kita menyadari, mari kita fokus, saudaraku, ya, atas rencana Tuhan dalam hidup kita, atas tugas kita yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan kita asik terus hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, yang keempat, ya, ini menarik, saudaraku, ya, umat Tuhan itu, ya, meskipun mereka dianiaya, mereka dihakimi, mereka dikejar-kejar, ya, teraniaya, diejek, tetapi mereka tidak balik membenci. Yang justru mereka berhasil untuk tidak membalas dendam, tetapi membiarkan belas kasihan Allah turun atas mereka, dan berita Injil mereka sampaikan. Karena, saudaraku, memang memberitakan Injil bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membawa kasih Kristus. Jadi berita Injil adalah berita belas kasihan Allah bagi orang berdosa. Ya. Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus tidak pernah sekalipun menghakimi orang berdosa. Dia selalu berkata, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita harus mengubah paradigma kita melihat orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus, saudaraku, membiarkan belas kasihan Allah turun atas kita, sehingga kita memandang mereka, bukan menghakimi mereka, tetapi bukan menghakimi orang-orang berdosa, tetapi membiarkan belas kasihan Allah, ya, turun atas kita sehingga kita bisa mengasihi. Itu yang membuat umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mula-mula itu memberitakan Injil, karena mereka dikuasai oleh belas kasihan. Jadi mereka berhasil mengubah dari menghakimi kepada kasih yang murni. Dan yang terakhir, saudaraku, ya, mereka dengan tekun terus, ya, memberitakan Injil, bersaksi tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, memang penghalang bagi banyak orang dalam bersaksi adalah dia ingin sekali berbuat, ada dampak yang langsung kelihatan. Apalagi kalau kita ingin bersaksi kepada keluarga, kepada orang tua, kepada keluarga inti kita, kepada orang-orang yang dekat, itu membutuhkan kesabaran dan ketekunan, Bapak Ibu. Oleh karenanya, kita harus mengubah paradigma kita dari berhasil instan kepada bersabar dan tekun. Mari kita menjadi orang-orang yang bersabar dan tekun. Ya, kadang kita hanya menabur, saudaraku, dan biarkan teman kita mungkin yang akan menuainya. Nah, itu yang terjadi, ya. Para rasul itu berkata, 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Karena itu baik yang menanam maupun yang menyiram tidak berarti apa-apa, hanya Allah yang memberi pertumbuhan.
Dan Galatia 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak jadi lemah. Ya, mari kita juga, saudaraku, atasi penghalang dalam diri kita untuk kita tadi berharap ada hasil yang instan, menjadi seorang yang sabar dan tekun untuk menabur, tekun berbuat baik, tekun memberitakan Injil, sehingga saudaraku kita bisa lihat Allah kita memberi pertumbuhan dan saatnya tiba kita akan menuai. Mari saudaraku, atasi penghalang dalam diri Anda, dalam diri kita untuk memberitakan Injil. 111 GKKD 5 kali harus terjadi. Setiap kita bertanggung jawab untuk misi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati